Halo bro, gua Ari. Kali ini kita akan mereview mobil Honda Jazz GK5 tahun 2019 warna Orange Onyx dan ini adalah varian RS yang Special Edition. Oke, jadi untuk Honda Jazz GK5 ini dia udah tampilannya udah facelift. Kita lihat secara look eksteriornya itu udah keren banget. Kalau misalnya kita lihat pada bagian pinggir nih, jadi garis bodi untuk Honda Jazz GK5 ini dia udah lebih tegas dibandingkan Honda Jazz GE8 generasi sebelumnya. Anjay, keren banget ya. Oke, jadi untuk look bagian depan dari Honda Jazz GK5 ini, pada bagian grillnya itu dia masih standar Honda, dimana di tengahnya itu tetap logo H, kemudian di sebelah kirinya itu logo RS, yang mana ini merupakan tahta tertinggi nih dari Honda. Anjay, tertinggi. Nah, bisa dilihat pada bagian ini grillnya itu kisi-kisi tetap sebagai jalur udara masuk, nanti mendinginkan radiator. Nah, jadi untuk Honda Jazz GK5 ini dia merupakan Honda Jazz yang Special Edition. Dia sudah black on top. Pada bagian atasnya itu warna hitam. Bisa di zoom mungkin kameramen sebelah sini. Dia udah hitam. Kemudian untuk spionnya juga sudah menyesuaikan warnanya dengan bagian atasnya. Oke, untuk lampu bagian depan dari Honda Jazz GK5 ini bisa dilihat bagian samping dia udah pakai DRL. Kemudian untuk lampu utamanya, headlampnya itu dia udah LED proyektor, tapi untuk bagian lampu sennya sendiri dia masih lampu biasa yang halogen. Kemudian untuk bagian bawah dia udah ada fog lamp. Untuk fog lampnya dia masih yang biasa. Selanjutnya untuk bagian pinggir, mulai dari fendernya itu dia garis fendernya itu dia kelihatan lebih tegas daripada jenis sebelumnya. Bisa dilihat kameramen ke sini. Jadi untuk fendernya itu dia kelihatan ya garisnya. Jadi kelihatan lebih sporty. Kemudian untuk di bagian pinggirnya, bagian bodi, ini garis bodinya dia terlihat dalam, lebih tegas daripada tipe GE8. Kemudian bagian bawahnya dia udah pakai side skirt untuk tipe RS ini. Ini kayaknya sama ya, kayak tipe yang GE8. Bisa dilihat. Gini bro, jadi untuk Honda Jazz GK5 ini dia udah menggunakan fitur Smart Entry, dimana ketika kalian akan membuka pintunya, kalian cukup mendekatkan kunci, kemudian masukkan tangan seperti ini, dan pintu akan terbuka secara otomatis. Oke, bisa dilihat. Nah, selanjutnya untuk menutupnya, kalian cukup menekan tombol yang ada di sini, dan pintu akan terkunci. Anjay. Oke bro, kita lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakang Honda Jazz ini, looknya seperti ini. Jadi untuk di bagian tengahnya itu masih tetap. Ini udah glossy. Bukan lagi yang pakai cat dope gitu. Kemudian bagian tengah tetap logo Honda. Di sini ada satu wiper. Kemudian dia udah memakai tailgate spoiler, di mana di bagian bawahnya itu dia udah dilengkapi dengan lampu LED. Jadi ini merupakan lampu rem. Jadi ketika mengerem, nanti yang terlihat adalah 3 lampu yang akan menyala, kiri, kanan, dan juga bagian atas. Kemudian untuk bagian atasnya dia masih menggunakan antena biasa, belum menggunakan yang sirip hiu. Untuk lampu bagian belakang, lampu remnya itu dia sudah menggunakan lampu LED. Namun sayang, untuk lampu mundur dan juga lampu sennya dia masih menggunakan lampu biasa. Untuk bumper bagian belakang itu dia karena udah facelift, jadi bentuknya seperti ini. Bagian bawahnya itu dia dilengkapi dengan underguard. Kemudian untuk bagian pinggir kiri dan kanan itu biasanya ada reflektor.
pada Honda Jazz ini sudah dihilangkan. Oke, selanjutnya untuk ban dan juga pelek yang dipakai. Ini bannya dia pakainya dari PR. Untuk profil bannya itu treadnya itu 185. Sini bro, gue mau nanya. Menurut lu pelek ini ring berapa? 15. Lu salah bro. Jadi pelek ini itu ringnya dia pakai ring 16. Untuk Jazz RS GK5 itu dia udah pakai ring 16. Kalau yang S itu dia 15 biasanya. Nah, di kode ban ini 185-55 R1683V. Nah, R16 ini menunjukkan diameter dari pelek yang dipakai. Oke, untuk bagian interiornya, ini gua baru sadar tadi bro, bahwa ini plafonnya itu warnanya hitam, kemudian sun visornya juga hitam. Di sini ada list di lampu, dia juga warnanya hitam. Kemudian di bagian ini, pilarnya juga dia warna hitam, jadi semua warnanya itu serasi. Beda sama pilar-pilar di varian sebelumnya, dia warnanya putih. Kalau menurut gua ini keren sih bro. Ini mungkin salah satu bagian yang menurut gua paling keren banget dari Honda. Baik itu generasi GE8 atau yang sekarang yang GK5 itu adalah bagian kaca depan. Jadi kaca depannya itu dia luas banget. Dia ngasih visibilitas yang bener-bener bagus. Ditambah lagi ada kaca kecil di bagian depan sini. Ini pilar A. Yang ini jadi keren sih menurut gua. Ketika lu belok juga di sini blind spotnya semakin menurun gara-gara ada kaca ini. Oke, untuk di bagian steering wheelnya sendiri, dia udah dilapisi oleh kulit. Di sini kelihatannya tekstur jeruk standar. Kemudian untuk jenis RS ini, dia lihat pada bagian bawahnya itu dia ada jahitan-jahitan berwarna orange, menandakan khas RS banget. Kemudian untuk sebelah kiri, dia ada switch untuk kontrol audio. Kemudian di sebelah kanannya itu adalah untuk cruise control dan juga sudah dilengkapi dengan pedal shift. Oke, untuk bagian ini head unitnya itu dia sudah double DIM, namun belum support Apple CarPlay dan Android Auto. Dia hanya masih support, bisa dilihat di sini USB dan juga Bluetooth musik, kemudian radio. Walaupun begitu dia masih tetap support untuk kamera parkir. Kemudian di bagian ini kamu bisa memasang USB. Oke, untuk bagian ini switch lampu hazardnya masih tetap, dia masih bertahan di sebelah sini. Di Jazz GE8 sebelumnya itu dia bulat, tapi ini udah kotak. Kemudian untuk pada bagian bawahnya, ini adalah button untuk start stop engine, dia udah keyless, jadi untuk keamanan dia lebih terjamin. Kemudian pada bagian bawah head unit ini adalah untuk kontrol AC. Bagian ini dia untuk mengoperasikan blower. Jadi kelebihan dari Jazz RS ini dia sudah touchscreen semua, baik untuk semua mode. Kemudian di bagian ini adalah untuk mengatur suhu. Dia bisa dingin, kemudian untuk menaikkan suhu dia panas. S ini dia sudah menggunakan Matic CPT, di mana bisa dilihat di sini untuk tuas pengoperasiannya dia sudah lurus. Untuk rem tangan yang digunakan pada Jazz RS ini dia masih manual seperti ini, jadi pengoperasiannya biasa, dia ditarik ini. Oke. Dia belum yang elektrik. Kemudian untuk di bagian tengah ini terdapat armrest. Tapi sayangnya armrest ini kalau misalnya kita posisi nyetir gini, dia jauh banget. Jadi menurut gue ini kurang tinggi. Oke, di sini ada tombol, tinggal lu pencet, dia bisa kebuka. Pada bagian dalamnya itu di sini, ini ada storage cukup dalam. Jadi nanti lu bisa nyimpen barang-barang di sini. Selanjutnya di bawah sini terdapat power outlet. Oke, di sini power outlet dia untuk 12 volt. Jadi nanti lu bisa ngecas di sini. Oke, selanjutnya pada bagian atasnya kita bisa lihat di sini ada 2 buah sun visor. Untuk yang di bangku pengemudi itu sayangnya dia masih belum dilengkapi oleh pencahayaan pada bagian atasnya. Kemudian yang ini juga sama. Tapi worth it lah. Di sini dua-duanya udah ada kacanya. Biasanya yang ada kacanya itu adalah di bagian yang sebelah kiri. Kalau yang ini enggak.
Kemudian untuk lampu kabin masih sama, dia sama seperti Jazz generasi sebelumnya, modelnya sama seperti ini, dan ini masih dipencet. Selanjutnya pada bagian depan sebelah kiri, gue baru sadar tadi bro, ini ternyata kulit bro. Kalau misalnya di Honda Jazz GE8 kan di atasnya itu dia laci, di bawahnya juga laci. Ini laci, jadi laci yang di atas itu dihilangin, dia ditutup, tapi ini dia kerennya itu udah diperhitungkan banget, dia dilapisi kulit nih sampai ke bawah malah. Keren bro. Tapi untuk bagian depannya, bagian sininya itu dia plastik, tapi dia udah kelihatan mewah lah, nggak plastik banget bro. Selanjutnya untuk di bagian kisi-kisi AC, dia bentuknya udah horizontal gini. Untuk yang di Honda Jazz generasi sebelumnya itu dia biasanya bulat-bulat bagian pinggirnya. Selanjutnya pada bagian sini itu terdapat sebuah cup holder. Ini keren nih. Kalau biasanya cup holder itu cuman bulat, ini bisa di-adjust. Jadi ketika kalian bawa barang cup gitu ya, botolnya gede, dia bisa fleksibel tuh, menyesuaikan. Oke, selanjutnya untuk fitur keselamatannya, untuk Jazz RS ini dia udah menggunakan seat belt yang 3 point. Oke, jadi selain melindungi bahu, dia juga menahan di pinggul. Kemudian sudah dilengkapi dengan SRS airbag pada bagian setir dan kemudian di sebelah kiri. Untuk bagian door trimnya, gue suka engineer Hondanya kayaknya udah memperhitungkan dengan baik mengenai bentuk dari door trimnya. Bisa lihat detail-detailnya, jadi ini nggak polos-polos amat. Gue suka bagian ini bro. Ini speaker, tapi di bagian pinggirnya itu dia dikasih list hitam, jadi dia lebih kelihatan elegan, juga serasi sama bagian interior dalamnya. Kemudian di sini masih terdapat satu cup holder. Kemudian ini untuk storage, penyimpanan, mungkin benda-benda kecil lu bisa nyimpan koin di sini. Untuk bagian ininya dia masih tetap plastik. Bahan ini dia kain, bahan fabric. Kemudian ini armrest. Jadi dia masih belum dilapisi bahan yang empuk. Jadi ketika lu bersandar tangan di sini masih keras pasti. Untuk bagian switch power window, dia masih di sekitar area sini. Kemudian ini adalah untuk penguncinya, dan ini adalah untuk central door lock-nya. Kemudian bagian depan itu dia untuk pengoperasian electric mirror. Oke, sekarang kita lanjut bagian belakang. Jadi gue udah duduk di bagian bangku penumpang yang belakang. Bisa dilihat, gue itu tingginya 180 cm, tapi di sini duduk masih ada gap yang cukup jauh. Jadi untuk tempat duduknya bagian belakang itu nggak sempit-sempit amat, dia cukup nyaman. Gue coba dipulin kursi depannya itu bakal segimana. Oke, ini kursi depannya udah posisi paling mundur, udah mentok, tapi di sini masih ada space. Jadi untuk bangku bagian belakang cukup luas. Selanjutnya untuk jarak dari kepala ke atas, untuk Jazz RS ini dia cukup tinggi. Jadi gue itu tingginya 180, tapi dia nggak ngebentur sama sekali ke bagian atapnya. Kemudian untuk di bagian sini masih terdapat safety belt. Oke, modelnya sama, dia pakai yang 3 point juga. Untuk di bangku penumpang ini terdapat di sisi kanan dan juga sisi kiri. Kemudian untuk di bagian atasnya masih tetap dia mempertahankan adanya pegangan. Yang gua suka ini bro, jadi di sini itu ini hal kecil tapi fungsional banget nih. Ini ada buat gantungan baju satu, tapi sayangnya dia cuman ada di sisi sebelah kanan.
Oke, selanjutnya untuk bagian bangku belakang juga. Di sini gue udah duduk nih, tapi di sini terlalu tegak. Jadi Honda itu udah mempunyai settingan 2 step untuk bagian belakang. Ini step 1, kemudian ini step 2-nya. Oke, dia lebih mundur ke belakang. Jadi ketika lu mau nyandar, dia lebih nyaman. Selanjutnya untuk bagian belakang, di sini untuk membuka bagasi, jadi udah handle sudah dihilangkan. Di sini tinggal pencet tombol, kemudian tarik. Oke, dia masih menggunakan stay back door. Di sini 2 dari Honda, langsung stay back door-nya, tidak pakai supplier lain. Kemudian bagian belakang ini, dia masih terdapat sebuah spare tire dan toolkit. Oke, ini toolkitnya dia Honda sudah memberikan marking yang pas untuk toolkitnya. Oke bro, jadi ini fitur yang gua suka banget dari Honda, dan ini emang gak ada di pabrikan lain, yaitu fitur ultra seat-nya Honda. Bisa dilihat. Jadi Honda itu dia bisa gini. Jadi si bangku bagian belakang itu dia bisa lurus, disamain dengan yang bagian belakang. Jadi kita dapat memperoleh bagasi yang emang luas banget, seperti ini. Ultra seat ini selain memungkinkan dia rata dengan lantai bagian belakang, dia juga bisa gini bro, lihat. Jadi dia bisa gini. Jadi ketika misalnya lu bawa bawang baraan yang emang tinggi, dia bisa ditempatin di area ini. Oke, keren banget ya. Oke, jadi ini yang beda nih, Honda Jazz ini dengan Jazz yang GE8. Kalau GE8 itu tangkinya cukup dipencet, dia bisa buka sendiri. Tapi untuk Jazz yang GK5 ini dia ada tank flap pada bagian ini. Oke, bisa dilihat. Oke bro, sekian review mobil ini dari gua. Bagi kalian yang mungkin berminat memarkirkan mobil ini di garasi rumah kalian, kalian bisa hubungi nomor di bawah ini. Bye.